kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi 2 DPR RI menyepakati revisi peraturan KPU mengenai perubahan syarat usia Capres dan Cawapres. Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Persetujuan rancangan PKPU tersebut diambil bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 2 DPR RI yang mengagendakan konsultasi penyesuaian peraturan KPU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/25/2023 dan konsultasi rancangan peraturan Bawaslu. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyetujui perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Syarat calon sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun yang kemudian direvisi menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan putusan tersebut, maka PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sudah tidak berlaku lagi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menyetujui 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2003 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut. A. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. B. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI. Revisi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi persoalan hukum yang berkepanjangan setelah pelaksanaan pemilu 2024. Dalam RDP juga turut membahas rancangan pengawasan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta rancangan Perbawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilu. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial. Bawaslu pun telah mengkategorikan 6 provinsi sebagai kawasan rawan pada pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menyebutkan, hasil analisis potensi kerawanan kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentase 50%. Potensi kerawanan kedua yakni kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong sebanyak 30% dan kerawanan ketiga yakni kampanye bermuatan sara sebanyak 20%. Adapun 6 provinsi dikategorikan sebagai kawasan rawan pada pemilu, yakni Provinsi DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Berdasarkan hasil pemetaan dari kejadian pemilu sebelumnya, di mana secara real dan konkret terjadi politisasi sara, hoaks hingga ujaran kebencian yang umumnya beredar lewat dunia maya. Berdasarkan skoring ke-6 provinsi tersebut menempati posisi kerawanan tertinggi. Untuk itu Bawaslu harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan tepat agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di pemilu 2024 mendatang. Mengingat kabar palsu kerap beredar justru dari lingkungan terdekat seperti di grup WhatsApp keluarga. Bawaslu pun merangkul pihak-pihak terkait seperti BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan platform media sosial sebagai pihak yang juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pemilu 2024. Dalam situasi hari ini, semua orang di ruangan ini berpotensi menjadi korban hoax, menjadi korban ujaran kebencian, dan kita mengatasinya dengan satu langkah. Kita buat berita-berita benar, berita-berita yang ramah, berita-berita yang berisi soal persaudaraan, sehingga potensi untuk ujaran kebencian menjadi lebih kecil.
Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,17% pada Oktober 2023 jika dibandingkan dengan IHK bulan sebelumnya dengan kelompok penyumbang inflasi terbesar jatuh pada pengeluaran transportasi. Angka ini dilihat dari adanya peningkatan indeks harga konsumen pada September 2023 sebesar 115,44 menjadi 115,64 pada Oktober 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, kelompok pengeluaran transportasi menjadi penyumbang terbesar pada inflasi Oktober 2023 yang mencapai 0,17% secara bulanan. Selain transportasi, kelompok pengeluaran penyumbang terbesar berikutnya adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,20% dan andil 0,05%. Secara komoditas, penyumbang inflasi secara bulanan terbesar adalah beras dengan andil inflasi 0,06%, bensin dengan andil 0,04%, cabai rawit 0,03%, dan tarif angkutan udara sebesar 0,02%. Di antaranya yakni cabai merah, emas perhiasan, tarif air minum PAM, jeruk, dan sawi hijau. Penyumbang utama inflasi Oktober 2023 secara year on year adalah yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,39% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Kedua adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,23%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah biaya kontrak rumah. Yang ketiga adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,23% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Bila ditinjau berdasarkan sebaran wilayah, kata Puji Ismartini, terdapat 69 kota yang mengalami inflasi di mana 42 kota diantaranya mencatatkan indeks harga konsumen lebih tinggi dari inflasi nasional, dengan kota Gorontalo menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 1,00%. Sementara itu, untuk 21 kota lainnya terdeteksi mengalami deflasi, dengan kota yang mengalami deflasi terdalam jatuh pada kota Tual sebesar 1,08%. BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,17% pada Oktober 2023 jika dibanding dengan IHK pada bulan sebelumnya. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,44 pada September 2023 menjadi 115,64 pada Oktober 2023. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahun ke tahun mencapai 2,56% year on year dan inflasi tahunan kalender 1,80% year to date. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan masalah ketahanan pangan ini diikuti secara serentak oleh 460 wilayah di Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada Rabu 1 November 2023 meresmikan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan program kolaborasi TNI bekerjasama dengan Polri, masyarakat, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Kegiatan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan ini diikuti secara serentak dilakukan di 460 wilayah di Indonesia. Kementerian Pertanian pada kegiatan ini mengeluarkan dana yakni senilai Rp759.930.000 untuk komoditas tanaman pangan berupa bantuan benih padi, komoditas ternak sapi berupa domba dan kandang, alat pengolah pakan dan pakan ternak, prasarana dan sarana pertanian lainnya. Fokus kegiatan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan ini adalah untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan lahan yang tidur untuk dijadikan lahan produktif. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara untuk penanggulangan masalah ketahanan pangan di Indonesia. Hari ini saya bersama Menteri Pertanian, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, dan pejabat Gubernur Jawa Barat ini melakukan kick off ya. Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan masalah pangan yang dihadapi oleh global, oleh dunia. Karena itu kita
tentu tidak ingin Indonesia mengalami masalah, padahal kita mempunyai banyak lahan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya, untuk dijadikan lahan produktif. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk dialog mengenai jelang kick-off Liga ASN Sulteng. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.